Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siregar, NIM 1930 2023. Oke, saya dari kelompok 3 dengan judul makalah kami Sejarah Dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yaitu sebelum muncul dakwah Nabi Muhammad. Masa sebelum munculnya dakwah Islam dikenal dengan masa jahiliyah ataupun masa kebodohan. Dikatakan demikian karena kondisi masyarakat Arab waktu itu, baik kondisi politik, sosial, agama, pokoknya kondisi mereka itu, kondisi politik, sosial, agama sangat buruk. Nah, bangsa Arab sebelum muncul Islam tidak memiliki nabi yang membimbing mereka. Secara lebih jelas kita jelaskan, yaitu yang pertama tadi secara politik. Secara politik, masyarakat Arab itu tidak memiliki pemerintahan yang terpusatkan. Akibatnya, suku-suku selalu berada dalam kondisi pertentangan, saling bersengketa, dan mereka itu pokoknya bodoh lah, jahiliyah. Mereka tidak mempunyai hukum, tidak mempunyai pemerintah, raja, ataupun apa itu yang seperti sekarang kan. Yang kedua, secara ekonomi, masyarakat Arab waktu itu sangat menyedihkan. Tanahnya gersang, tidak mempunyai hasil pertanian dan pertambangan. Pokoknya orang itu miskin, tidak tahu menahu apa-apa gitu lah. Dan banyak rentenir di sana sini, banyak menggunakan riba waktu itu, gitulah. Banyak masyarakat kecil yang tertindas gitu. Baru secara sosial dan moral, mereka itu diselimuti dengan ketidakadilan dan juga kejahatan. Mereka juga percaya dengan tahayul, menyembah inilah, menyembah itulah. Mereka tidak punya Tuhan, seperti itulah orang kafir zaman dahulu. Juga waktu itu dulu kedudukan wanita itu sangat dibawa. Pokoknya bangsa Arab yang laki-laki itu memandang wanita itu jijik, geleh, seperti itulah. Pokoknya mereka nggak meremeh wanita ya kan. Mereka nggak tahu sekarang wanita itu kayak mana. Baru misalnya kalau ada pun bayi yang lahir, bayi perempuan, mereka tidak segan-segan membunuh, biarpun bayi itu menangis dengan memilukan. Mereka itu akan membunuh, say. Lanjut itu tujuan dakwah Rasulullah. Tujuan dakwah Rasulullah itu karena cara penyampaian Rasulullah pada waktu itu sangat terpuji, lembut, menyebabkan banyak umat manusia berbondong-bondong. Mereka juga sadar diri dan juga mau ya, dengan kemauan sendiri mereka masuk Islam. Lumayan banyak, tapi tidak sedikit juga yang menentang dan juga menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, orang kafir itu ya. Itulah, baru banyak yang menghalang-halangi, ada juga yang ingin membunuh Nabi. Mereka itu ingin menghapuskan Islam. Mereka pikir Islam itu agama yang pokoknya yang tidak berbobot dan menguasai. Pokoknya mereka tidak ingin ada Islam, seperti itu. Sehingga menyebabkan beberapa peperangan waktu itu. Dan setelah Allah mengizinkan untuk berperang, mereka berperang banyak perangnya ini, tidak tersebutkannya. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya itu tidak dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan, tetapi bukan untuk meraih harta juga, tetapi bertujuan untuk membela diri dan kehormatan umat Islam, menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya, dan untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bara tentara Persia dan Romawi. Nah, selanjutnya itu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain, sebelum mengamalkannya,
Maka dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya itu sendiri-sendiri. Pokoknya dimulai dari diri sendiri gitulah. Yang kedua, caranya melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Nahl ayat 125. Nah, banyak juga usaha-usaha yang dilakukan Nabi Muhammad, yaitu seperti membangun masjid, banyak lagi, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, banyak yang dilakukan. Nah, awal mula dakwah Rasulullah itu di Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak tanggal 12 Rabiul Awal semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ataupun nanti disampaikan oleh rekan saya Maya Astrika, dan lebih lengkapnya di dalam makalah kami. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.